Siapa yang gak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Tapi hendaklah segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani mengatakan, "Ma min 'abdin mu'minin illa walahu dzambun." Tidak ada satupun hamba yang beriman melainkan dia punya dosa. Dosanya dua modelnya. Dzambun ya'taduhul faina ba'dal faina. Ada dosa yang dia kerjakan, kemudian dia berhenti, dia kerjakan, dia berhenti, dia kerjakan, dia tobat. Ada model kayak gitu. Wa dzambun huwa alaihi muqim la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Ada lagi model kedua dosa yang dia kerjakan terus dia mukim di sana di dosa itu, jadi dia tidak tinggalkan dosanya sampai dia meninggalkan dunia. Ada. Tapi semua berbuat dosa, modelnya gitu cuma. Innal mu'min khuliqa mufattanan. Orang beriman itu diciptakan difitnah sama Allah, dikasih ujian. Jadi iman ini berdampingan dengan fitnah, dengan ujian. Ketika antum beriman kayak tadi orang yang hijrah, akan datang ujian kepada dia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Tapi dia suka bertobat gitu. Namun dia sering lupa. Diuji, dia suka tobat, tapi dia juga pelupa. Makanya kenapa kajian ini diadakan? Kenapa khutbah Jumat itu tiap pekan? Terus diingatkan. Karena tadi, mukmin itu pelupa. Idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, dia jadi ingat. Sadar dia. Oh iya. Oh iya. Maka perlunya kita hadir kajian itu walaupun kita sudah tahu. Kadang-kala kita tahu loh ini kajian Ustadz sudah tahu. Karena kapan hari kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Kajian sama Ustadz Fulan sama kayak gini. Ya sama, kalau Ustadz itu datang kajian baru, bid'ah berarti Ustadz itu. Kajiannya Ustadz ini semuanya ya sama lah. Emangnya antum mau ganti Qur'annya? Nggak ada. Semua Ustadz akan pakai dalil dari Qur'an. Dalilnya dari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Tapi kita itu memang pelupa. Harus ikut kajian lagi, datang kajian lagi. Nanti tafsir Al-Fatihah. Udah tiap hari anak baca Al-Fatihah. Iya. Antum tapi hadir. Agar antum diingatkan kembali. Tafsir Juz Amma. Udah dulu anak sama Ustaz Fulan. Terus lu datang jamaah. Karena kita tadi khuliqa mufattanan tawwaban nasiya. Pelupa, suka lupa. Jangan itu ustadznya dia lupa. Anak kadang-kala nyampaikan hadis umpamanya. Tahu-tahu aja Ustadz ingat waktu itu nyampaikan ini. Yang mana? Ustadznya aja lupa. Apalagi jamaah. Oh beda lah Ustadz. Kalau jamaah ini kayak alat perekam Ustadz. Makanya nggak ada jamaah bawa buku lagi sekarang. Mereka sudah ada merekam. Ya mungkin ya beda generasi sekarang. Kalau generasi dulu anak lihat bawa kitab nulis ya. Sekarang yang bawa buku berapa orang? Oh iya. Nah setelah antum ingat, tolong diingatkan yang lain. Yang antum catat, antum bagi sama yang lainnya. Antum bagi. Kalau temannya tadi umpamanya setelah antum catat, temannya nggak catat, dia izin, boleh anak foto. Boleh, gak apa-apa. Fadl. Mudah-mudahan manfaat. Ya gak apa-apa. Ini sebagai bentuk kita membagikan faedah yang kita dapat ketika kajian. Jadi perlu namanya peringatan. Maka kita saling mengingatkan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia yang dia benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Allah menyebutkan empat kriteria mereka tidak merugi.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mereka beriman, mereka beramal soleh, nggak cukup ternyata jamaah. Jadi antum jadi orang baik aja nggak cukup. Terus watawasau bil haq. Harus ada upaya menjadi orang baik yang memperbaiki orang lain. Tapi saling memperbaiki. Watawasau itu dari kedua belah pihak. Kita ingatkan kawan kita, nanti kita lupa kawan kita ngingatkan kita. Seperti itu. Watawasau bis sabr. Yang terakhir ya memang kudu sabar. Kita itu kalau jadi orang baik banyak yang suka. Coba untuk jadi orang baik di masyarakat. Masya Allah, fulan baik. Tapi ketika antum naik levelnya menjadi orang yang memperbaiki, hilang baiknya antum. Antum dianggap ikut campur urusan orang. Ketika sahib antum nggak sholat, antum sholat, kata sahib antum, Masya Allah, fulan soleh. Tahu dari mana? Masya Allah, selalu adzan ke masjid. Tapi ketika antum sudah ngajak dia sholat, hilang solehnya antum. Fulan, tuh ngurusin urusan orang. Subhanallah jamaah. Ya tadi, watawasau bis sabr, butuh sabar antum. Dan ingat, tugas mengingkari kemungkaran itu bukan tugas ustadz, tapi tugas setiap muslim. Kata Nabi SAW, man ro'a minkum mungkaron. Barang siapa, umum, mau ustadz, mau orang biasa, dia melihat kemungkaran, dia rubah. Siapa aja. Terus terang yang datang ke masjid itu rata-rata orang baik. Betul. Kayaknya betul, Ustaz. Ya insya Allah Anda berbaik sangka. Karena banyak orang yang gak datang ke masjid. Nah, tugas antum menyampaikan kepada orang yang tidak datang ke masjid. Antum semua punya kawan, punya keluarga. Biasanya kadang-kala satu orang ngaji, alhamdulillah keluarganya belum. Nah, tugas antum bagaimana? Menyampaikan yang disampaikan Ustaz kepada keluarga. Tapi anak belum mampu, Ustaz. Lu antum bukan disuruh ceramah. Cuma disuruh menyampaikan. Tahu namanya menyampaikan itu? Oh tadi Ustaz ngomong gini, selesai. Kalau kemudian dia tanya, kalau gini hukumnya apa? Wallahu a'lam, mana nggak tahu. Tidak apa-apa, antum menyampaikan. Itu namanya menyampaikan. Bagaimana ketika jin mendengarkan Al-Quran satu kali, dia mendengarkan kajian Nabi SAW. Nabi bacain Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menceritakan di surat Al-Ahqaf ya, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran. Falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundiri. Ini ada sekelompok jin. Dikatakan jin itu dari jin Nasibin dari Yaman sana tadi. Mereka dengarkan Nabi SAW baca Quran, mereka perhatikan. Sekali mereka berjumpa dengan Nabi SAW, pulang menyampaikan kepada kaumnya. Apa yang didengar itu yang disampaikan. Jangan antum tambah-tambahin. Yang bermasalah ketika kita nyampaikan sesuatu yang kita nggak tahu. Sudah itu sampaikan kepada keluarga. Maka ingat, ketika seorang mulai menyampaikan, antum harus bersabar. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada masalah dosa yang menempel sama kita. Yang kita harus benar-benar berusaha untuk bertobat dan jangan menunda tobat. Kalau antum berbuat dosa hari ini, jangan nunggu besok tobat. Ketika datang malam hari, bertobat. Ketika berbuat dosa malam hari, jangan nunggu besoknya. Besok kayaknya insya Allah pas maghrib aku mau tobat. Jangan. Belum tentu antum umurnya sampai maghrib. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail, kata Nabi alaihi salatu wassalam, liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari
agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari itu tobat. Juga seperti itu, membentang tentangannya di siang hari buat orang yang berbuat dosa di malam hari untuk tobat.